lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam. Kalau diperhatikan di depan kita ini banyak sekali perabotan-perabotan atau perlengkapan perang kalau saya bilang. Perang melawan Covid kalau lagi praktek. Jadi apa aja sih perlengkapannya? Kita mulai dulu dari ini. Ini dua cairan yang berbeda walaupun fungsinya hampir mirip. Yang ini desinfektan, yang ini alkohol. Kalau desinfektan fungsinya untuk menyemprot benda-benda mati, misal baju, kaki, kaos kaki, Google, ya, kacamata, meja, nih. Ini desinfektan. Kalau alkohol barulah kalau menyentuh kulit kita, ya, misalnya di tangan, begini, semprot seperti biasa yang sudah dipakai. Terus berikutnya adalah bajunya. Biasanya kami pakai baju setelan, ya, dari atas sampai bawah dan celana. Tapi terserah, yang penting bajunya, maksudnya supaya kalau pindah tempat ya kami gampang ngebuka bajunya, kita pakai lagi yang lain gitu. Jadi nggak terlalu ribet kalau buat saya, ya. Terus berikutnya adalah selain dari baju, desinfektan, ini namanya head cap. Head cap itu yang buat di kepala. Kalau perempuan sudah terlindung, terutama yang muslim, kan ada jilbab, ya. Tadinya saya mau pakai jilbab, cuman nggak boleh sama anak-anak saya. Aneh katanya kalau papa pakai jilbab. Ya. Nah, setelah dari head cap, kita kacamata. Ini kacamata yang saya gunakan kacamata safety. Kacamata safety bedanya ada di tepinya, ini kalau diperhatiin di tepinya ada itunya, ya. Ada kacanya lagi di samping juga tuh ada. Sampingnya juga ada. Nah, habis kacamata safety ada Google. Ini Google. Nah, kacamata safety dan Google inilah yang disemprot nanti pakai desinfektan, pakai alkohol dulu boleh, terus dikasih dengan desinfektan, baru di UV, ultraviolet, atau ya dijemur saja, diangin-anginkan, karena ultraviolet dari luar juga boleh, ya. Setelah itu kita beralih ke masker. Ini nih yang lumayan banyak, ya. Baik. Pertama, masker yang sering dipakai oleh teman-teman yang di rumah kita, ya, di rumah tangga. Nih ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini, yang macam-macam dan warna-warni, ya. Ini semua golongannya adalah masker bahan atau masker kain. Nah, untuk yang menggunakan masker kain seperti ini itu hanya 4 jam, ya. Ingat, 4 jam doang, nanti diganti lagi. Jangan dari pagi sampai sore pakai ini aja. Ya nggak boleh. Ya. Nah, ini diganti, apalagi yang naik motor. Maskernya itu aja dari pagi sampai sore. Nah, boleh, sebaiknya diganti. Kalau nggak diganti ya percuma, ngumpul semua loh, dari kotoran, virusnya, bakterinya kumpul dah. Nah, itu tidak baik, ya. Jadi harus diganti. Karena masker kain jadi boleh dicuci, silakan dicuci, ya. Nah, habis masker kain, ini ada lagi nih. Ini namanya masker bedah. Ya, dia ada beberapa lapis di dalamnya. Ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, gitu, ya. Nah, mau apa bentuknya, ini masker bedah. Kalau masker bedah ini berapa lama? Ya nggak jauh beda lah dengan masker kain, dia 4 jam. Cuman ini nggak bisa dicuci. Jangan masker bedah saking ngiritnya dicuci lagi. Jangan. Udah, buang. Habis buang, bila perlu sebelum dibuang dipotong-potong dulu. Ya, dibuang, dipotong-potong dulu. Nah, berikutnya masker ini kita bilang KN95, ya. Ada biasanya ada tulisannya sini. Ini ketutupan saja, ketutupan dengan logo. Ada KN95. Dia biasanya pakai tali yang di kuping. Nah, kalau untuk KN95 bisa berapa lama penggunaannya? Ini lumayan, bisa beberapa hari, bahkan sampai 1 minggu. Ya, kurang-kurang dikit bolehlah. Kenapa? Karena dia 5 lapis lebih.
bahannya. Dan kenapa ada angkanya sih 95? Kalau KN95 itu biasanya standar dari China ya. Standarnya dia menggunakan KN serinya. Kalau Amerika menggunakan NIOS atau N95. Jadi ini KN95. Artinya 95% menangkap partikel dan bakteri dari yang ada di udara. 95%. Nah, setelah udah beberapa hari ini boleh diganti. Boleh diganti. Jangan dicuci juga. Nanti kan kita coba praktikkan cara penggunaannya ya. Nah, setelah itu ada dari KN95 ada N95. Ini ada beberapa jenis N95 ya. Ada angkanya dia N95. Ini juga ada angkanya N95. Ada tulisannya juga NIOS N95. Nah, ini lebih bagus lagi dari ini dalam masalah filter, memfilternya ya. Dia sama-sama 95%, tapi ini lebih padat. Jadi kalau yang ini standar Cina, ini standar Amerika dan Eropa ya, N95. Setelah dipakai, hampir semuanya setelah dipakai jangan dibuang begitu saja. Kalau bisa dipotong-potong dulu. Tapi tentu saja dengan menggunakan cara yang benar untuk memotong-motongnya. Ya. Nah, terus ada lagi nih. Masker robot. Saya pakai ini kalau akan masuk ke dalam ruangan. Di rumah sakit kan ada ruangan yang khusus-khusus. Nah, kalau saya akan ketemu ruangan yang khusus sekali, misalnya di ruangan isolasi COVID atau di ICU, nah, saya lebih sering menggunakan ini. Bukan berarti kalau di poliklinik nggak pakai ya, saya pakai juga. Cuman kasihan pasiennya suka susah ngedengar saya kalau lagi ngomong. Apa dok, sampai begitu. Jadi ini jarang. Maksudnya bukan jarang digunakan di ruangan-ruangan yang tidak terlalu khusus gitu ya. Ini hampir kalau ke ruangan khusus saya menggunakan ini. Nah, kalau yang ini bisa diganti beberapa bulan, ini bisa 1 bulan lebih penggantian ininya, tergantung pemakaian. Hampir semuanya tergantung pemakaian ya. Nah, terus bagaimana sih cara pemakaian masker yang benar? Kalau yang masker ini ya, misalnya sebelum dicuci, misal habis pakai gitu ya. Setelah dipakai seperti ini, udah dibenarin. Pergi kita aktivitas, pergi dah kemana, udah aktivitas. Ini jadwalnya masih dicuci ya, udah 4 jam lebih. Kalau mau ganti sama yang lain, karena kita perginya lama, buka, ingat, jangan menyentuh depannya. Depannya tidak boleh tersentuh. Kalau udah pakai, udah langsung pakai taruh di tempat cuci kalau mau dicuci. Ya, kalau masker kainnya banyak ada segudang mau dibuang, buang aja. Ya, tapi prinsipnya jangan pegang depannya. Terus kalau begitupun dengan masker bedah ini yang menggunakannya supaya mudah gitu ya. Begitupun udah terpasang, kita mau buka, tetap sekali lagi jangan pegang depannya. Ya, jangan pegang depannya. Ini, set. Sebelum dibuang, kita semprot alkohol tangan kita, baru kita potong-potong. Nanti habis potong-potong atau habis sobekin, taruh tempat sampah. Ini kita semprot lagi sama alkohol. Habis melakukan kayak begitu, jangan cuek aja lagi. Ntar kita ucek-ucek hidung, ucek-ucek mata, tertular, bahaya. Begitupun sama dengan N95, KN95 ataupun N95. Ya, penggunaannya tidak boleh menyentuh depannya. Sama seperti ini juga, tidak boleh menyentuh ini. Karena asumsinya adalah bagian depan tempat kuman mengumpul karena tersedot oleh pernapasan kita. Nah, setelah mengetahui semua persiapan tempur saya, kurang lebih itulah yang sekali lagi itu sebagai ikhtiar saya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit COVID-19 ini. Jadi hampir semua yang kita kerjakan, teman-teman saya kerjakan juga, semuanya tetap berpikiran kalau ini adalah ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar masih terkena juga, ya mau bilang apa? Itu sudah takdir. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, semuanya sehat ya. Yang penting sehat dulu. Kalau udah sehat, gampang melakukan apa-apa.
Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.